Emang Pak Somad kasihan sama saya? Saya jadi tukang sapu kayak ini. Mbak kasihan sama saya nggak? Maafin gimana? Saya nggak ada kata maaf buat Bang Somad. Ya udah jangan marah-marah, Mas. Iya, ya udah Mas, kasihan istri. Bang Somad udah enak, saya sekarang jadi kayak gini. Bahkan Aji ini titip pesan sama istrinya, kalau ketemu Somad, tolong suruh tanggung jawab atas hidup saya. Dia yang menyebabkan saya seperti ini. Saya tuh nggak minta apa-apa, Mas. Iya Mas, gini loh Mas, ini kan mbaknya nggak tahu apa-apa. Bang Somad juga udah 6 bulan nggak pulang loh, Mas tahu nggak? Nggak tahu saya. Ya makanya saya udah itu. langsung sama dia, saya nggak tahu apa-apaan tentang Bang Somad. Selama ini Bang Somad emang nggak pernah ada kabar, makanya dia datang ke sini untuk nyari suaminya. Gini Mas, nanti kalau ketemu saya sampaikan deh. Ya, saya sampaikan apa yang menjadi keluh kesahnya Mas. Sekarang tolong kasih tahu di mana Bang Somad. Mas terakhir lihat di mana? Aji ini bilang dia waktu itu inget betul. Dia ketemu sama Somad ya, di dekat kantor imigrasi Jakarta Selatan. Yang intinya dia keluar dari kantor situ. Tapi udah pasti di Jakarta Selatan ya, Mas ya? Iya. Dia kerja atau cuman mampir aja? Jangan-jangan cuma mampir aja? Saya nggak tahu. Oh, maksudnya pakaiannya pakaian kerja atau Dia pakaian rapi, dia pakaian orang kerja. pakaian orang kerja? Ada pakaian seragam apa gitu, warna apa gitu, ada nggak, Mas? Ya nggak begitu jelas sih. Jadi saya urusannya gimana nih Kak? Saya nggak tahu, Mas. Saya aja nggak ketemu sama suami saya udah 6 bulan, Mas. Udah gini Mas, nanti kita sampein ya. Nanti kita sampein nanti sama Bang Somadnya ya. Ini kita coba cari dulu, kalau udah ketemu nanti kita sampein ya. Apa yang menjadi keluh kesahnya Mas. Ya Mas ya. Yaudah Mbak, kita cek aja ke sana kalau gitu. Iya, iya. Ya Mas sabar dulu Mas, nanti pokoknya kita sampein supaya dia tahu jawab ya. Saya minta nomor telepon Mas deh, nanti saya bantu Ya. kalau ada apa-apa. Saya Ada minta punya nomor handphone telepon, nggak? Boleh? Mana? Saya minta ya. Jadi nanti kalau Catat aja Bel, berapa nomornya? ya, jadi nanti kalau misalkan ada ini, sini Mas nomornya saya catat Mas. Ya. Ya, oke. Jadi ntar kalau itu saya kabarin Mas ya. Oke. Oke Mas ya. Udah. Ya, kasih Mas ya. Mas, maafin suami saya, Mas ya. Saya juga pamit ya, Mas ya. Lanjut perjalanan menuju ke kantor imigrasi Jakarta Selatan. Katanya Somad itu pernah kerja di sana. Pas kita samperin kantornya, ketemu sama resepsionisnya, disitulah kita dapat informasi yang lebih akurat lagi. Resepsionisnya bilang, Oh, Pak Somad. iya, Dia dulu pernah bekerja di sini sekitar 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu. Iya, dipecat. Dipecat? Iya. Ada masalah apa? Pak? Gara-gara dia itu deketin manajer. Deketin manajernya? Iya. Maksudnya deketin manajer yang di sini? Iya, deketin manajer namanya tuh Mbak Vidya. Nggak mungkin. Nggak mungkin suami saya kayak gitu, Mbak. Nggak mungkin suami saya itu orang baik. Nggak mungkin dia godain perempuan lain. Apalagi seorang manajer, nggak mungkin, Mbak. Saya juga sering melihat dia mundar-mandir kok sama manajer di sini. Maksudnya tuh dia bergaul sama itu udah bukan urusan kerjaan lagi maksud Mbak? Kayaknya sih orang dia deket banget kok. Mbak jangan fitnah, Mbak. Mbak kalau nggak percaya tanya aja sama Mbak Vidya. Di mana Mbak Vidya? Kalau nggak salah sih Mbak Vidya makan di food court di depan kantor. Orangnya gimana, Mbak? Orangnya agak kecil gitu, Kulitnya putih apa agak coklat gitu? putih. Putih ya. Lagian sih si Somet pakai bergaya deketin pacarnya si bos. Oh, jadi manajer tuh pacarnya si bos? Iya, namanya bos Didi. Nggak mungkin suami saya itu deketin manajer, Mbak. Bos Nggak Didi? mungkin. Kalau nggak percaya Mbak tanya aja sama Mbak Vidyanya langsung. Yaudah kalau gitu kita ke food court aja yuk. Ya. Jadi ciri-cirinya orangnya kecil Mbak ya? Iya, masuk meja kantor. Ke meja kantor ya? Oke, nanti kita coba Makasih ya, nanya. Mbak ya. Makasih Mbak ya. Makasih Mbak ya. Dapat informasi tentang Vidya, ciri-cirinya kita kemudian menuju ke kafe yang ada di sebelah kantor itu. Pas kita sampai di kafe itu, Ini ya, ini kali, Mas. Ini kali. Mbak. Mbak Vidya ya? oh bukan, oh iya, maaf ya Pak. Makasih ya Mbak ya. Maaf ya, Mbak. Itu di situ, Mbak. Makasih Mbak. Ini Mas, sih. ini ada yang namanya Mbak Vidya nggak? Ya, Nggak ada? Mbak, bukan ya? Bukan. Oh iya udah. Makasih ya. Maaf ya, Mbak. Itu yang pakai baju kerja itu deh. ini klien kita udah nggak sabar. Dia udah jealous, dia udah marah, dia udah unek-uneknya udah ngendap ya, pengen dikeluarkan. Begitu ketemu sama Vidya,
namanya Vidya ya? Jujur deh, kamu yang namanya Vidya. Apa-apaan lo? Sebentar dulu, Mbak. Ini kita belum nanya apa-apa, Mas. Ini pasti Vidya. Saya yakin ini pasti Vidya, Mas. Lo kan bisa laki gue kan? Apaan sih nih? Lo nggak ngambil laki gue kan? Semua pergi. Bentar, sabar dulu. Lo yang ngambil laki gue kan? Lo sempat jalan sama laki gue kan? Sabar dulu, Mbak, kamu jangan marah-marah, kamu lagi hamil. Mbak inget janji. Jawab jujur. Lo yang ngambil laki gue kan? Mbak, sabar dulu. Tenang dulu, Mbak. Kita tanyain dulu baik-baik. Mbak inget perutnya, Mbak. Makasihan dong. Saya yakin pasti dia, Mas, yang ngerebut laki gue, Mas. Ya tenang dulu dong, Mbak. Mbak juga inget sama janinnya. Ini kasihan anak kamu ini. Iya, tapi suami saya itu nggak pulang, Mbak. Gara-gara dia. Dia ngambil laki gue, Mbak. Sabar dulu dong. Laki lu siapa? Namanya Bang Somad. Kenal kan lo? Iya, kita emang suka jalan tapi nggak ada hubungan khusus. Nggak mungkin dong. Lo tahu Bang Somad. Terus lo udah bisa jalan juga sama dia. Lo nggak? Bentar dong, tunjukin dulu fotonya bener atau tidak. Ini Saya yakin, Mas. Tunjukin dulu fotonya, salah nggak nih? Coba, mana tuh foto-fotonya mana? Apaan sih Tunjukin. ini? Jangan asal dulu dong, Mbak. Coba tunjukin. Ini, fotonya. lihat nih. Lihat yang benar. Iya benar, tapi kita nggak ada hubungan khusus. Nggak ada hubungan khusus, Mas. Kalau nggak ada hubungan khusus, kenapa lo jalan sama laki gue? Mbak, coba dong, Mbak, ini jelasin dulu. Kok banyak? Saya nggak tahu apa-apa, saya nggak tahu apa-apa. Cuman itu karena Mas Didinya aja yang cemburuan. Nggak mungkin dong. Lo bohong banget sih. Lu pergi deh semua. Gua aja. Lo tega banget ya. Lo nggak tahu kalau Bang Somad itu udah punya istri. Lo nggak tahu gue lagi hamil anaknya Bang Somad. Jangan asal nuduh. Asal udah apa? Udah ada buktinya kan? Yang mana buktinya? Lo tunjukin dong. Jangan asal nuduh deh. Bukan asal nuduh. Malu-malu gua aja lo. Lo malu-malu, lo yang bikin malu. Lo nggak sadar ya? Lo Mbak, udah asal lagi nuduh, Mbak, gue. udah. Mbak, udah dulu dong, Nggak Mbak. bisa. Lo nggak bisa ya? Mbak, udah dulu. Mbak, udah dulu, Mbak, udah. Mbak, udah. Gue coba lerai di situ, gue coba tenangin, nggak bisa. Emosi Bu Yeti ini, dia mau ngebu-ngebu di situ, marah dia. Ini yang gue takutin adalah bayinya. Dia lagi hamil 7 bulan nih, coba. Sabar dulu, ini kan kita mau nanya. Gitu. Lo harus mikir kalau dia tuh udah punya istri. Ya Mbak, sabar dulu, makanya Mbak bilang baik-baik sama kita, biar kita bisa bantuin. Enggak. Malu aja. Ya makanya ini kita mau belain Mbak, mumpung ada kamera, kalau Mbak menghindar begini Mbak. Tapi saya nggak salah, saya nggak tahu apa-apa. Mbak, biar Mbak tahu ya, anaknya itu udah 4. Jangan ganggu laki gue lagi. Saya nggak tahu apa-apa. Emang nggak ada lagi laki-laki lain selain laki gue? Mbak, ini kesempatan Mbak untuk klarifikasi loh. Kalau Mbak malah menghindar, nanti takutnya masyarakat menilai Mbaknya salah. Iya Mas, saya nggak tahu apa-apa. Iya, kalau Mbak nggak salah Mbak bilang gitu loh. Mbak emang nggak ada hubungan sama Mas Somad, nggak ada hubungan? Nggak ada. Dia dipecat itu karena Mas Didinya aja yang cemburuan. Dan saya karena kasihan sama Somad, jadi saya kenalin sama teman saya untuk masukin dia kerja. Kita sering jalan tuh nggak ada hubungan khusus karena dia supir kantor. Kita cuma sebatas teman kerja aja. Oh, supir. Di situ gue baru ngeh. Gue percaya apa yang diomongin sama Vidya. Dia bilang dia nggak ada hubungan apa-apa. Cuman karena kasihan Pak Somad ini dipecat sama bosnya, akhirnya Pak Somad ini ditawarin kerja di temennya, namanya Pak Wisnu. Astagfirullahaladzim. Jadi salah sangka selama Ya ini. iyalah, saya ngapain sih ngerebut suami orang? Ya udah, ini kan bisa diklarifikasi nih Mbak ke masyarakat nanti. Ya sudah, berarti ini kan kita udah tahu aja nih ya. Pak Wisnu di mana tinggalnya. Gue gak puas sama lo. Lo yang ngambil laki gue. Laki gue gak pulang-pulang. Gimana lo ngambil laki gue? Gimana rumahnya Pak Wisnu? Sini. Sini lo. Disentul, rumahnya sentul. Yaudah perumahan. Yaudah Mbak, udah makasih ya. Udah Mbak, makasih. Lo kemana lo? Mbak, ini terlalu sensitif ini. Gimana gak sensitif, Mas? Suami saya nggak pulang-pulang, dengar berita dia selingkuh. Terus saya nggak tahu suami saya berada di mana. Jangan-jangan sama dia lagi Dia nggak- diumpetin. Mbak, jangan salah paham. Dia nggak selingkuh itu. Aku udah nanyain tadi kok. Dia Beneran? nggak selingkuh, enggak. Mungkin salah Enggak, paham Mas. aja. Orang kantor tuh udah pada tahu kalau mereka tuh pernah jalan. Berarti ya udah lebih dari itu dong hubungan mereka. Pasti ada hubungan Mbak, khusus, Mas. dengerin dulu. Ya suaminya Mbak itu kerja di sana sebagai supir. Ya nanti coba aja kita kalau ketemu nanya ke dia. Nanya ke siapa? Ya nanya ke dia sama Pak Wisnu. Iya. Ya udah kita samperin ke Pak Wisnu aja. Ya tapi Mbak nggak boleh emosi begitu. Takut ini bayinya seperti ini nanti kok bahaya. Kenapa bayinya gimana? Ya saya lagi nggak tahan aja sama emosi. Ya takut ini Saya kontraksi nggak Mbak. kuat, Kalau Mas. kontraksi kan nanti bahaya dengan bayinya. Saya stres. Saya nggak tahu harus buat apa. Saya bingung, Mas. Dia kan
tenangin dulu aja di mobil yuk. Mbak tenang dulu di mobil, istirahat dulu di mobil yuk. Takutnya kecapean, kakinya nanti bengkak nanti, kakinya bengkak. Yuk, cek mobil yuk. Kita dapat alamat ya rumahnya Pak Wisnu. Katanya Somad kerja di sana sebagai driver. Tadinya gue nggak mau nerusin ini. Karena apa? Karena kondisinya dari klien kita Ibu Yeti kontraksi. Kalau sudah kontraksi ini bahaya. Ya, bisa ketegang, perutnya tambah tegang dan nanti bisa lahir prematur. Kalau lahir prematur kan bahaya. Kayak kita udah jalan ke arah rumahnya Pak Wisnu. Aduh, ini yang mana rumahnya, Man? Tadi kamu dikasih alamat kan? Iya. Pencarian berikutnya adalah rumahnya Pak Wisnu. Dia kerja di situ sebagai supir. Pas sampai rumahnya Pak Wisnu, dibukakan sama orang rumahnya. Nah, kita tanya, Pak Wisnunya ada. Ternyata Pak Wisnunya ada di dalam rumah. Ya udah kita disuruh nunggu di situ. Gak lama kemudian dia keluar.